Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya. Dalam arti saya akan membuat readingan terbaru ya. Sekali lagi saya akan membuat readingan terbaru ya untuk menarik suatu energi ya. Yang dimana saya akan menarik energi tentang 4 hal ya, yaitu yang dimana ada 5 ya, yang dimana saya akan tarik energinya itu 3 dari zodiak ya, 2 dari Shio ya. Sekali lagi sobat ya, saya akan menarik 5 energi ya, 3 untuk zodiak dan 2 untuk Shio, yang dalam arti nanti akan saya prediksikan ya, nanti akan saya terawang, saya prediksikan yang dimana 5 energi tadi bisa saja nanti mendapatkan suatu keuangan yang tak terbendung ya. Jadi bisa dikatakan rezeki itu mengalir dan tidak akan bisa terbendung lagi, itu akan masuk dalam 5 energi yang saya katakan tadi ya, 3 zodiak dan 2 Shio. Jadi bisa dipahami sobat ya. Oke ya, sekali lagi ini bersifat general reading ya. Tarikan energinya luas, sering saya mengatakan ya, karena ini harus sering saya ulang-ulang ya. Sekali lagi ini bersifat general reading, energinya luas dan tarikan energinya mengacak. Nggak tahu nanti energi siapa yang ketarik sama saya ya. Ketika itu tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, jangan kecewa ya sobat ya. Ketika itu tepat ya, syukur alhamdulillah, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian konsulnya itu secara pribadi, secara privat, ya boleh nanti bisa saya kan bisa mendapatkan nama kalian ya, nama terus weton dan juga nama ibu kandung. Dengan demikian saya selalu mengatakan ketika kalian privat ataupun secara pribadi itu enak, jadi tembakan saya itu bisa tepat. Jadi apa yang kalian harapkan ya, apa yang membuat kesulitan kalian, insya Allah akan menemukan sebuah solusi dan mendapatkan suatu jawaban untuk kejelasannya. Kan kira-kira seperti itu sobatnya. Jadi beda ya, untuk general sama privat itu beda jauh ya. Kalau istilahnya kan kalau general ini kan ya nasib-nasiban kan seperti itu ya. Biarpun demikian saya ini sering mengatakan ya, biarpun secara general ya, apalagi privat ya, ini terutama biarpun secara general itu saya selalu berusaha keras, berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana tarikan energi saya ini mengena sama kalian semua, mengena sama sahabat saya semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Kan kira-kira seperti itu. Saya berharap seperti itu sobatnya. Oke ya, langsung saja ini bisa dikatakan nanti terhitung mulai saat ini ya, bisa dikatakan sampai 13 hari ke depan ya. Jadi ketika mungkin hari ini ya, tepatnya kan hari Jumat ya. Nah, itu ketika memang mulai Jumat ya, Sabtu, Minggu dan seterusnya sampai 13 hari, itu bisa saja nanti kalian itu ya mungkin 3 hari sudah mendapatkan hasil, ataupun 5 harinya, ataupun 7 harinya ya. Kan kira-kira seperti itu, ataupun bahkan fase-fase terakhir ya, mungkin dalam hitungan hari yang ke-13 mungkin akan mendapatkan suatu apa yang nanti saya temakan ini ya. Tentunya kan tadi saya memberikan tema ya, rezeki tak terbendung lagi ya, keuangan tak terbendung lagi, itu akan datang ditarikan 5 energi, 3 untuk zodiak, 2 untuk Shio. Oke ya, langsung saja saya akan menarik semua energi, semoga akan bisa berhasil, semoga akan bisa resonate, dan semoga akan bisa tepat atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Sifat, sifat, wujud.
Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik energinya ya. Yang jelas saya sudah menarik energi 3 zodiak sama 2 shio. Oke, sekarang saya shuffle ya. Alhamdulillah sobat ya, oke ya, sudah saya tarik 5 energi ya. Nah, biar bisa kesorot kamera sobat. Untuk yang pertama dulu ya, kita lihat dulu untuk tarikan energinya seperti apa ya. Bisa dikatakan karakteristik ataupun tentang seputar kehidupannya seperti apa ya. Kita langsung buka untuk kartu pertama dulu, urutan pertama. Di sini ada Six of Pentacles ya. Ada Six of Pentacles, ada 6 wanita dikelilingi 6 koin sobat. Terus di kartu kedua ada The Emperor ya. Ada raja sedang lagi berfokus. Ini saya tarik untuk zodiak dulu ya. Cuman nggak tahu nanti yang keluar itu zodiaknya dulu atau shio dulu. Yang jelas tadi saya mengatakan zodiak ada 3, shio-nya ada 2 ya. Nggak tahu. Cuman yang saya pastikan yang pertama ini akan saya tarik untuk energi dari zodiak dulu. Oke ya. Di sini ada Six of Pentacles. Saya menangkap di sini bisa dikatakan energi seseorang ini bisa dikatakan ya lumayan bagus ya. Dia selalu adanya suatu kerezekian, mungkin bisa saja di sini kelihatannya ada hubungannya sama weton ya kalau saya tangkap di sini ya. Jadi wetonnya itu baik ya, tanggal lahirnya baik, maka dari itu orang ini sering didatangi suatu kerezekian baik besar ataupun kecil. Yang jelas orang ini selalu diuntungkan lah dalam hal masalah keuangannya. Terus di kartu kedua ada The Emperor ya, ada raja tua sedang berfokus ya. Entah kenapa ya, di sini saya juga menangkap energi seseorang ini, biarpun saya mengatakan tadi dia selalu dirundung dengan masalah kemujuran ya, tentang datangnya seputar rezeki. Di sini saya juga menangkap orang ini terkadang banyak gangguan juga ya. Mungkin dari seseorang lingkungan sekitar ya. Terkadang dia banyak diganggu gitu loh. Baik secara tak kasat mata maupun kasat mata. Jadi orang ini bisa dikatakan apa ya, kebaikannya dia itu dimanfaatkan orang, banyak dimanfaatkan orang. Padahal orang ini tulus, ketika menolong ini tulus, saya tangkap energinya ya. Enggak tahu ini energi siapa ya yang masuk ya. Energinya dia tulus ya. Terus penolong di sini saya melihatnya seperti itu. Cuman sayang sekali orang ini selalu dimanfaatkan kebaikannya ya. Banyak beberapa orang yang meminjam hutang sama dia. Ini kalau saya menangkap energinya ya. Padahal orang ini peka ya. Cuman mungkin ya saya mengatakan orang ini peka ya. Orang ini peka. Cuman ya itu tadi mungkin dia kepekaan nalurinya itu kalah dengan masalah
jiwa penolongnya gitu loh ya. Orang ini peka dalam arti apa? Dia itu peka, mungkin akan bisa merasakan oh orang ini baik atau tidak. Sebetulnya hatinya sangat peka sekali ya, orang ini. Sebetulnya sangat peka sekali ya. Cuman entah kenapa mungkin apa ya, mungkin di sisi lain dia juga jiwanya itu penolongnya tinggi gitu loh. Jadi meskipun dia merasakan orang ini bakal tidak baik ya ketika meminjam uang ataupun apa, tapi dia tetap mengasih gitu loh, ikhlas gitu loh ya. Maka dari itu di sini pasti akan bagus ya. Ya tadi kan mengatakan energi pertama dia itu selalu dirundung kemujuran, selalu dirundung masalah halal yang tak terduga, baik rezeki, terutama keuangan. Dia selalu mujur di sini. Ya, ya mungkin dari kebaikan dia ya ketika dia tersakiti ya, tetapi dia masih tetap ikhlas, ya itu tadi mungkin akan diganti. Jelas ini energinya bagus ya orang ini. Kalau saya merasakan juga di sini kelihatannya orang ini bisa dikatakan ciri khas ya. Dia orangnya kalau berpakaian itu tidak terlalu mewah. Ya. Tidak terlalu mewah, cukup sederhana ya, dalam kesehariannya cukup sederhana. Dan dia selalu menjaga kebersihan rumah ya. Jadi ketika mungkin rumah itu kotor ya, dia enggak suka seperti itu ya. Sedikit-sedikit dia menyapu gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan bersihan ya. Kalau orang Jawa bilang itu wong iki resian, kan seperti itu. Jadi nggak mau ya melihat mungkin rumahnya sedikit kotor atau apa, dia sering menyapu gitu loh. Jadi eh, cukup apa ya, bisa dikatakan orang ini memang benar-benar ya energinya itu cukup semangat sekali jikapun untuk pembersihan masalah rumah gitu loh ya. Bagus orang ini. Jadi saya akan melihat zodiaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya bisa menangkap ya. Di sini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Zodiak Capricorn. Selamat. Oke, bentar ya. Saya akan membacakan kartu yang kedua ya. Di kartu pertama ada Ten of Pentacles. Kartu pertama kalian ada Ten of Pentacles. Terus kartu kedua kalian ada Eight of Swords. Ada 8, maaf. Oh ya, ada 8 pedang ya. Itu wanita terjatuh sama dikelilingi banyak pedang di sini. Kartu pertama dulu saya bacakan Ten of Pentacles. Kalau saya menangkap di sini orang ini bisa dikatakan selalu menumbuhkan rasa sifat saling sayang ya, terutama sama keluarga. Dia benar-benar luar biasa kasih sayangnya ya sama keluarga. Sehingga dia bisa dikatakan ketika mungkin keluarganya ada sedikit masalah ya, dia selalu ingin berusaha mencarikan sebuah solusi apapun itu ya. Energinya kuat orang ini ya, dalam arti yaitu tadi selalu ingin memberikan perlindungan ya, terutama di pihak keluarganya, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, kira-kira kan seperti itu, entah itu suami, entah itu istrinya, kan seperti itu. Jadi intinya orang ini selalu memberikan perlindungan, jangan sampai keluarganya itu mungkin disakiti orang gitu. Karena bagi dia merasa keluarganya si dia ini kelihatannya baik gitu loh. Kalau masalah seperti itu kan nafsi-nafsi sendiri-sendiri, cuman saya menangkapnya seperti itu. Yang jelas apapun itu orang ini tidak mau jikapun keluarganya itu ada suatu masalah, apalagi sampai tersakiti. Ya, dia selalu ingin menyelesaikan suatu masalah ya. Apapun dia korbankan demi keluarganya di sini. Terus di kartu keduanya tadi ada Eight of Swords, ada 8 pedang. Cuman sayang sekali ya, ketika dia mampu membackup keluarganya ya, juga dia bisa dikatakan akhirnya juga banyak musuh gitu loh ya. Jadi banyak juga tidak disenangi sama seseorang ya. Mungkin orang itu salah paham gitu loh ya. Cuman bagi dia itu no problem ya, enggak masalah orang menyakiti saya. Yang penting jangan menyakiti keluarga saya. Yang penting ketika ada
masalah di keluarga saya membela. Nah, maka dari itu kalau saya menangkap energinya di sini selalu banyak musuhnya dia gitu loh ya. Banyak musuhnya, hampir-hampir ya dia sendiri terkadang juga kewalahan gitu loh menanggung semua masalah ya. Ya mungkin itu sudah menjadi prinsip dia. Saya tadi kan mengatakan apapun yang terjadi dia selalu membela. Jadi dalam hal ini biarpun dia dihantam masalah, biarpun dia juga akhirnya banyak musuhnya yang tidak menyukai dia tetap mampu berjuang biarpun terkadang dalam hatinya ya, dalam benak dirinya itu terkadang juga memikirkan sebuah pertolongan gitu ya, memikirkan sebuah pertolongan keajaiban di sini ya, gitu loh. Jadi orang ini lebih termotivasi ya, lebih termotivasi ketika mungkin adanya suatu pertolongan, dia berharap adanya suatu pertolongan yang berhubungan dengan keajaiban. Ya bisa saja dia meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jarang dia mau meminta pertolongan sama sesama manusia. Kalau saya tangkap sih seperti itu. Jadi unsurnya itu unsur keajaiban gitu loh. Jadi ketika ada masalah ya, dia ingin meminta ingin adanya suatu keajaiban ya, tanpa adanya suatu manusia di sini. Bisa saja mungkin astral ya, bisa saja pertolongan dari Sang Maha Kuasa ya. Dia jelas di sini ya. Oke ya. Kalau saya lebih kecilkan lagi ya masalah sifat dia ataupun karakter dia. Dia itu ketika ada masalah dia mau menanggung sendiri ya. Itu tadi dia tidak dalam arti dia sedikit kecil ya. Ketika itu akan membutuhkan sesama manusia itu sedikit kecil di sini. Dia mau menanggung sendiri ya. Dia orangnya ikhlas juga. Dia juga pekerja keras di sini. Kalau saya menangkap juga dia lebih banyak rada pendiam ya. Orangnya ini lebih banyak pendiam orang ini ya. Dan juga tidak mau tidak mau mengurusi orang lain gitu loh ya. Baik sih. Saya menangkap juga ada energi positif, energi kebaikan dari dia ya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia omongkan itu selalu berdasarkan dengan fakta dan kejujuran ya, orang ini. Memang kan ketika adanya suatu fakta ya ataupun kejujuran itu kan tidak bisa dipungkiri sobat. Terkadang kita ya banyak dimusuhi ketika kita jujur kan seperti itu ya, jadi sudah tidak bisa jadi tidak heran lagi ya orang-orang ciri khas seperti ini, sifatnya seperti ini ya memang banyak musuh. Cuman kan semua itu dikembalikan ya ketika memang itu baik ya, yang kita rasakan baik dan tidak pernah mengganggu orang ya, ya pasti jelas Yang Maha Kuasa akan memberikan perlindungan dan hidayah kebaikan gitu. Iya, saya akan deteksi di sini. Nggak tahu ini yang muncul zodiak apa, Sio dulu. Silakan diingat-ingat sendiri ya. Yang jelas yang pertama ini Capricorn, masuk Capricorn. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Saya bisa menangkap ya. Ini tarikannya kelihatannya ini Sio yang keluar tadi ya. Di sini jelas ada Sio kerbau ya di sini ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai Sio kerbau. Diingat-ingat sendiri sobat ya. Oke, saya akan langsung menuju pintu ketiga ataupun kartu ketiga di sini. Oke, kartu pertama ini ada duel. Adanya roda kehidupan. Di sini ada duel. Terus di kartu yang kedua di sini ada depul. Ada seseorang yang berjalan tanpa melihat ke depan. Oke, saya bacakan ya. Energi orang ini ya bisa dikatakan banyak suatu kemujuran juga ya. Mungkin diakibatkan dari beberapa hukum yang menyangkut dia. Dalam arti hukum karma lah seperti itu ya. Karena jelas ini bersangkut kebaikan ataupun keburukan dia ya. Keberhasilan ataupun ketidakberhasilan di sini kalau saya menangkap sih lebih besar ya larinya itu ke masalah hukum ya.
energinya seperti itu ya, yang saya tangkap ya. Jadi mungkin adanya suatu hukum karma gitu. Kalau saya tangkap sih orang ini baik ya, mungkin akan mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan pula. Yang mungkin yang dikerjakan setiap harinya itu baik, jelas di sini ada roda perputaran yang baik ya. Jadi kalau saya tangkap energinya, dia posisinya berada di atas ya. Berada di air, bukan di api ya. Api itu kan bawah ya. Ini duvel ya. Orang ini kalau saya tangkap juga energinya selalu bisa menyinkronkan dengan siapa saja ya. Dengan siapa saja orang ini bisa sinkron energinya. Maksudnya itu bisa mengimbangi ya. Cuman kalau saya tangkap juga sedikit mudah kecewa orang ini ya. Jadi agak sedikit mudah kecewa. Dia orangnya cerdas juga, saya tangkap di sini orangnya cerdas ya. Terus tidak mau sembarangan dalam menjalankan apapun itu ya, yang mempunyai dia keinginan apa, dia kalau menjalankan itu tidak mau terburu-buru ya, tidak mau sembarangan. Terus ada kartu jepul ya. Cuman juga saya menangkap juga terkadang dia memiliki sebuah sifat egois yang terlalu tinggi di sini ya. Jarang mau mendengar nasihat mungkin ya, lebih tepatnya. Jarang mau mendengar nasihat terutama dari temannya, dia tidak mau mendengarkan nasihat dari teman. Ya mungkin ketika dia ada kesalahannya, mungkin dia mau mendengarkan, cuman tidak dijalankan gitu loh, tidak dimasukkan ke hati ya. Masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Kira-kira seperti itu orang ini. Jadi sulit untuk diintervensi, sulit untuk dikasih tahu karena itu tadi terlalu terkadang egoisnya itu tinggi, egoismenya tinggi dan sedikit rada keras kepala orang ini ya, gitu. Cuman prinsipnya dia itu jujur dan cuek ya. Dalam arti gini, ketika saya mengatakan orang ini cuek, dia tidak mau terlibat dalam urusan seseorang gitu loh ya. Dia tidak mau ikut campur apapun itu ya, gitu loh. Cuman ya itu tadi tetap ada unsur kejujuran di sini. Jadi ya seenak saya, semau saya, kira-kira seperti itu. Asalkan saya nggak mengganggu orang itu. Itu prinsipnya dia. Bagus juga sih ya. Mempunyai prinsip seperti itu sih saya rasa bagus ya. Jadi tidak ada musuh di sini ya. Cuman ya itu tadi, dia selalu adanya suatu keperpihakan sama suatu hukum gitu loh. Biarpun saya mengatakan orang ini bagus ya, posisinya sekarang ini kelihatannya bagus, akan ada suatu hasil tuayan ya. Maksud saya itu hasil panennya ini terlihat bagus di sini. Biarpun masih ada sedikit istilahnya itu gejolak dalam hidup, adanya suatu sendatan, adanya suatu masalah. Cuman saya menangkap di sini terlihat adanya suatu kebaikan, sebuah kepositifan kalau saya lihat di sini ya. Jadi orang ini ibaratnya tinggal manen saja, tinggal menuai saja. Karena kebaikan ataupun istilahnya itu perjalanan dia dalam hal kebaikan itu sudah ditanamkan ya dari dulu. Nah, yang saya maksud ya mungkin sekaranglah waktunya dia menuai hasilnya dalam hal suatu kebaikan gitu. Ini kalau ciri-cirinya ya saya lebih mengecilkan lagi di sini katanya orang ini bisa dikatakan setia ya, setia, terus dikata bisa jujur, dia tidak pandai bersolek ya, gitu loh. Kalau masalah gender umum ya sobat ya, kelihatannya dia itu apa adanya gitu loh. Jadi eh, lebih dominan tidak suka bersolek oleh orang ini. Jadi penampilan seperti penampilan itu ya apa adanya gitu loh. Netral ya orang ini ya energinya ya. Terus dia mempunyai suatu semangat yang tinggi kalau saya tangkap di sini. Dia mempunyai semangat yang tinggi dan dia akan sangat marah sekali ketika dia dipermainkan sama orang. Gitu loh. Dia sangat marah sekali. Makanya saya tadi mengatakan egoismenya rada tinggi, emosinya rada tinggi, itu tadi berimbas. Ketika dia dipermainkan dia akan sangat marah. Karena tadi dia juga saya sempat mengatakan kan, saya ya saya, kamu ya kamu, kan intinya seperti itu. Oke, sekarang akan saya tarik energinya. Ini keluar duluan zodiak apa sionya. Sifat wujud.
Oke, bentar sobat ya. Oke, ini kalau saya tangkap ini muncul zodiak ternyata ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Kalian yang mempunyai zodiak Leo, keluar zodiak kalian ya. Ini tumben ini. Sebentar saya tarik nafas dulu sobat ya. Sekarang lanjut untuk yang ketiga ya. Maaf, keempat. Di sini kartu pertama ada Nine of Pentacles, ada 9 koin ya. Seseorang itu di bawahnya banyak 9 koin. Terus kartu keduanya di sini ada Eight of Pentacles ya. Ada 8 koin. Seseorang yang sedang bekerja keras, ada 8 koin. Ini kalau saya tangkap energinya ya, di kartu pertama dulu ada Nine of Pentacles. Kalau saya tangkap energinya, orang ini pandai berhemat ya. Orang ini suka ngumpulin duit ya, suka mengumpulkan uang ya. Seperti itu orang ini. Dan dia juga suka adanya suatu mungkin pembelian ya. Mungkin kalau contoh misalnya ada sesuatu yang disukai ya, entah barang apa, entah benda apa. Nah, dia ini sangat antusias gitu loh, ingin membeli barang-barang tersebut ya. Terus kalau punya keinginan sulit ditahan, apapun itu ya, yang saya katakan tadi, ketika dia menginginkan sesuatu barang ataupun benda yang dia suka harus dicapai, harus bisa kebeli ya, karena ya itu tadi cocok ya, imbang ya, karena dia juga orangnya itu pandai menyimpan uang gitu loh, orang ini ya, pandai menyimpan cadangan-cadangan kalau saya tangkap di sini. Terus di sini kartu kedua ada Eight of Pentacles juga ya. Di sini jelas ya, orang ini juga dalam arti itu bisa menyeimbangkan gitu loh, kan cocok kan. Ketika saya mengatakan tadi selalu adanya suatu penyimpanan uang, di sini juga dia tidak mau bermalas-malas gitu loh, tapi adanya suatu pekerja keras di sini ya, luar biasa perjuangannya untuk bisa mengais rezeki, untuk bisa mendapatkan rezeki. Dia pantang menyerah dan juga apa ya istilahnya itu, mempunyai berbagai cara ya. Kalau saya tangkap sih di sini energinya itu mengatakan apa ya, bisa dikatakan mengatakan ketika orang itu giat ataupun penuh perjuangan pasti akan dapat suatu hasil. Nah, itu yang saya maksud. Jadi prinsipnya dia seperti itu. Beda lagi, mungkin ketika saya malas ataupun kurang semangat, saya tidak akan mendapatkan suatu peluang rezeki yang dicari. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi orang ini bagus, mempunyai prinsip, selama saya mau berjuang keras ya, tanpa istilahnya itu tanpa down ataupun tanpa patah semangat, saya akan bisa mendapatkan uang, saya akan bisa mendapatkan rezeki. Itu bagus ya. Jadi dia juga selalu apa ya, selalu membuat semua pekerjaannya itu menjadi totalitas ya. Dia tidak mau separuh-separuh dalam bekerja apapun di sini. Jadi maunya dia tuh selesai semua. Jadi nggak mau nanggung-nanggung di sini ya. Mungkin ketika pekerjaan itu belum selesai, dia tidak mau meninggalkan. Dia maunya tuh biar rendang beres ya, biar rendang selesai semua, itu yang diinginkan dia. Jadi bagus ya energinya. Jadi rasa tanggung jawabnya itu benar-benar dijaga sama orang ini. Oke, saya menangkap ya. Ini kalau saya lebih kecilkan lagi untuk masalah karakternya ya. Dia orangnya cukup sederhana ya. Terus banyak suatu pemikiran-pemikiran, maksudnya ide-ide. Apalagi ketika mungkin dia terdesak suatu masalah, dia itu pasti connect ya, langsung pemikirannya, solusinya itu langsung bekerja, langsung berjalan untuk bisa mendapatkan solusi ya. Cara berpakaiannya pun ini sederhana ya. Dia tidak mau istilahnya itu tidak mau menonjolkan ya, ketika mungkin dia punya uang atau apa, dia orangnya tidak mau menonjolkan itu semua, dia menjaga itu semua. Liku-liku hidupnya juga banyak di sini kalau saya tangkap energinya ya. Liku-likunya banyak di sini. Terus orang yang banyak sentimen sama dia, orang banyak kepo sama dia ya. Energinya bagus, energinya positif ya. Kalau saya menangkap di sini sepertinya ada suatu pelindung ya, mungkin dari Sang Maha Kuasa ya, mungkin sudah dari lahirnya. Di sini kelihatannya dia selalu apa ya, ketika ada peluang dia jalankan, dan disitulah kebanyakan dia berhasil ya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan gitu loh. Selalu ingin berjuang, selalu ingin bekerja. Nah, itu ya mungkin suatu kelebihan juga ya, ada seperti cahaya putih juga, ada energi putih ya. Itu loh. Sekarang saya akan lihat ya. Ini yang keluar zodiak apa sio.
sifat wujud. Saya bisa menangkap. Bentar sobat ya. Ini ya, jelas ini yang muncul barusan sio. Kalau saya tangkap di sini ada sio ayam. Ya, selamat kalian yang mempunyai sio ayam ya. Masuk kalian. Sekarang kita lanjut untuk yang kelima, yang terakhir. Di sini kartu pertama ada Temperance ya. Ini ada Temperance sama dikonfirmasi sama kartu kedua kalian muncul di sini Seven of Pentacles ya. Temperance. Di sini saya menangkap ya energi kalian di sini, kalian banyak suatu perenungan ya. Banyak suatu angan-angan dan cita-cita di sini. Banyak suatu bisa dikatakan banyak suatu harapan yang tinggi yang dimana akan adanya sukses dalam hal keuangan, sukses dalam hal pekerjaan, sukses dalam hal asmara. Itu yang saya tangkap energinya. Jadi orang ini ingin sukses itu semua ya, tidak masalah ya. Dan kira-kira seperti itu. Ketika itu memang dapat kita capai ya mengapa tidak, kan seperti itu ya. Cuman orang ini sayang ya, kelihatannya kurang teguh dalam berpendirian ya. Jadi keyakinannya itu gampang terombang-ambing gitu loh. Kalau istilahnya berpikir dewasa atau berpikir luas ataupun berpikir jauh, dia punya seperti itu. Cuman entah kenapa ya, kalau saya menangkap di sisi lain energinya orang ini jelas mudah terpengaruh gitu loh ya. Jadi masalah keteguhan ya, itu kelihatannya mudah goyah gitu loh. Mudah goyah dia ya. Terus di sini ada Seven of Pentacles ya. Seperti yang saya katakan tadi, harapannya ya, harapannya apapun dia selalu ingin bisa dicapai. Kalau saya menangkap di sini, apapun yang diharapkan tadi dikonfirmasi sama Seven of Pentacles, kartu keduanya ini kan ada wanita ya, sedang memetik. Artinya di sini harapan yang kuat ya, harapan yang kuat, terus adanya suatu semangat juga. Bagaimana saya harus bisa merubah hidup saya, bagaimana saya harus bisa apa yang saya inginkan itu agar bisa saya capai. Itu yang saya tangkap di sini energinya. Kalau masalah bekerja ikut orang sih kelihatannya dia tanggung jawab ya, tanggung jawab sekali dia gitu loh. Kalau ikut orang bekerja, dia tipenya itu tipe seorang tanggung jawab, tidak mau teledor ya, seperti itu. Dan juga terkadang banyak dimusuhi juga ya, gitu loh. Banyak dimusuhi orang ya, dalam arti yaitu tadi mungkin ada orang-orang yang iri hati ya, orang toksik iri hati ya. Terkadang dia juga kena fitnah di dalam pekerjaannya juga ini kalau saya tangkap ya, gitu loh. Ini kalau saya tarik untuk saya kecilkan lagi ya, di sini kelihatannya masalah karakternya ya, dia selalu mempunyai kedewasaan dalam berpikir ya, terus bisa mendinginkan masalah. Andai kata pun kalau dia istilahnya itu dituakan ataupun menjadi orang tua, menjadi pembimbing, itu kelihatannya bisa. Cuman sayang sekali ya, di sini memang ini energinya kuat orang ini ya, dalam arti masalah prinsip ya ataupun keteguhan itu terkadang dia bimbang gitu loh. Ini sangat disayangkan ya orang ini ya. Kalau saya tangkap sih energinya bagus, energi dari seorang pemimpin ya. Itu kelihatannya bagus ada, cuman ya itu tadi sayangnya rasa bimbang, terus gampang tergoyahkan masalah keteguhannya itu tadi yang membuat dia terkadang juga mengalami kesulitan. Ini kalau saya tangkap ya, kesulitan hidup terkadang sering datang ya. Karena prinsipnya sering goyang sih kalau saya rasakan ya. Kalau saya lihat orang ini ya. Gitu. Dia juga orangnya bisa dikatakan ya mau apa ya istilahnya itu mau menjalani apa adanya. Ketika mungkin dikasih seperti itu dalam kehidupannya ya, dalam arti ya susah, senang, itu dia terima gitu loh. Jadi dia istilahnya tidak mau melawan suatu apa ya, suatu takdir ataupun suatu kodrat yang sudah ditetapkan. Jadi orang ini maunya itu ya biarkan saja mengalir dengan sendirinya. Itu bagus energinya.
Kalau masalah berpakaian sih cukup sederhana ya, dia cukup sederhana, tidak mau neko-neko di sini ya. Terus terkadang dia sedikit pelupa ya, dia terkadang sedikit pelupa orang ini. Saya akan cek untuk jelas ya, ini yang terakhir muncul, saya akan cek tentang zodiak. Sifat wujud. Saya bisa menangkap di sini ya. Kelihatannya di sini muncul, saya juga tidak menyangka ya. Di sini muncul kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra. Kalian terdeteksi masuk di sini unsurnya ya. Oke ya sobat ya, sudah saya deteksi ya, ada 3 energi tarikan zodiak dan 2 energi dari tarikan shio. Semoga apapun yang sudah saya sebutkan ya, semoga memang adanya suatu peluang rezeki yang tidak akan bisa terbendung lagi ya, yang tidak bisa dicegah lagi ya. Mungkin kita harus tetap berpikir positif thinking ya, mungkin dalam hal ini ya, Tuhan Yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ya, memang itu jatah kalian, tidak mungkin bisa dapat dirubah, tidak mungkin itu salah arah, kan kira-kira seperti itu. Jikapun Sang Maha Kuasa sudah menakdirkan ya, sudah kun fayakun, itu tetap ya, tidak akan pernah tertukar ya. Mungkin ya itu tadi waktunya ataupun saatnya ya, tiga zodiak ini ya dan 2 shio ini saya prediksikan bahwa sudah tidak ada yang bisa menahan lagi, tidak terbendung lagi, bahwa rezeki itu akan benar-benar hadir, akan benar-benar masuk di dalam kehidupan kalian ya. Sekali lagi sobat ya, ketika memang itu baik ya, syukuri dan aminkan ya. Ini kalau saya mendapatkan petunjuk sih seperti itu gitu loh ya. Jadi sudah tidak bisa ditahan ini, mungkin ya waktunya gitu loh ya. Karena siapa yang bisa menahan ataupun memending ya, jikapun Sang Maha Kuasa ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menyatakan ya, siapapun tidak akan bisa membendung dan tidak akan bisa menahan. Selamat ya sekali lagi ya. Ini saya deteksi energinya bagus-bagus semua ini ya. Semoga itu akan mengena sama kalian ya sobat ya, semoga ya, semoga sekali lagi saya sering mengatakan akan bisa mengena sama kalian, sama sahabat saya yang sudah berada di channel Ruang Batin. Oke sobat ya, percaya tidak percaya ya, tetap kembali lagi sama kalian ya, bagaimana cara kalian untuk menyikapi dalam hal ini, kan seperti itu ya. Tetap apapun itu ya, ketika memang kita harus selalu berusaha ya, jangan lupakan ada 2 senjata ya ketika kita ingin sukses, 1 doa dan 2 ikhtiar. Itu sudah tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita ingin mendapatkan suatu nasib yang baik, mendapatkan suatu keberuntungan, bahkan mendapatkan suatu hukum karma ataupun hukum imbal balik yang baik ya, tetap kuncinya ada di 2, yaitu di doa dan ikhtiar ataupun usaha. Kan seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga saja ini memang benar-benar terjadi sama kalian di 13 hari ke depan mulai hari ini Jumat ya. Jadi tinggal dihitung sendiri lah ya. Jikapun seperti yang saya katakan di awal, mungkin 2 hari lagi bisa saja terjadi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi, bahkan mungkin mepet ya, 13 hari itu akan terjadi sama kalian ya. Sekali lagi ya, ini rezeki tidak bisa dibendung lagi ya. Benar-benar kalau saya tangkap energinya keuangan yang sangat lumayan gitu loh ya. Biarpun tidak terlalu besar jumlahnya ya, nominalnya di sini kelihatannya cukup besar ya, cukup besar uangnya gitu loh ya. Saya menangkapnya seperti itu ya. Jadi ketika itu kecil mungkin akan minim sekali, yang jelas akan luar biasa, akan nominalnya itu lumayan lah ya, mungkin akan cukup sesuai kebutuhan kalian ya. Karena tetap ya, biarpun apapun itu ya, Sang Maha Kuasa ya, itu ketika memberikan rezeki, apalagi rezeki tak terduga, apalagi rezeki dadakan, itu kan tetap diukur ya. Jadi Gusti Allah itu tetap mengukur kita.
ya. Ketika kita apa ya, dalam arti ketika kita, ini contoh ya, ketika kita adanya keperluan yang tidak begitu penting ya, ya mungkin Gusti Allah akan memberikan kalian ya secukupnya. Ketika kita membutuhkan memang benar-benar kebutuhan yang sangat mendesak, sangat penting sekali, dan itu jumlahnya besar, insya Allah Gusti Allah juga akan memberikan yang lebih besar. Kan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya sobat ya. Yang jelas di sini bagus ya. Energinya sekali lagi saya cek ini satu persatu. Wow ya, luar biasa nih ya sobat ya. Ini saya tangkap energinya luar biasa di sini ya. Tidak ada hambatan sama sekali di sini ya. Luar biasa di sini, tidak ada hambatan sama sekali. Ya itu tadi ya, mungkin sudah takdir. Mungkin sudah suratan kalian yang mendapatkan suatu kerezekian. Seperti yang saya katakan tadi, ditempatkan sama dihitung secara hitungan ya, ditempatkan secara 3 zodiak dan 2 sio. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap kita waspada ya, apapun yang baik jadikan semangat motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Jangan lupa ketika kita adanya suatu kondisi yang dimana itu ada keganjilan, kuatkan secara doa, kuatkan juga secara ikhtiar, karena nasib seseorang itu jelas tidak akan pernah bisa merubah secara otomatis ketika orang itu sendiri tidak mau merubahnya. Ya, semoga manfaat dan semoga kalian akan bisa mendapatkan suatu kesenangan ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.